Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Mulia yang telah menghidupkan kita, dan tentu saja kepada Allah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka begitupun juga salat dan salam kita curah dan limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah turunkan untuk memberitahu kepada kita seperti apa beraktivitas yang baik di dunia, dan kita berharap mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin kita, menjadi orang yang kelak nanti akan memberikan kita syafaat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebab ketika kita di dunia, kita senantiasa memuliakan, kita senantiasa mengikuti apapun yang beliau sampaikan dan apapun yang beliau perbuat. Dan mudah-mudahan semua yang menonton video ini, saya doakan menjadi orang-orang yang kelak nanti akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, pada hari ini kita coba akan membahas tentang radikalisme oknum. Karena sebagaimana yang sudah kita baca, kita dengar akhir-akhir ini, ramai sekali pemberitaan tentang kesadisan, ramai sekali pemberitaan tentang kengerian, kebiadaban yang dilakukan oleh oknum yang ada di Polri, dan ini jabatannya cukup tinggi dan berkaitan dengan peristiwa berdarah, peristiwa pembunuhan. Nah, di sini teman-teman ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Karena kalau teman-teman juga masih ingat, dalam channel ini membahas banyak sekali tentang radikalisme, radikalisasi, ataupun segala macam yang berkaitan dengan itu. Maksud saya adalah ketika kita berbicara tentang program yang digadang-gadangkan, yang dibesar-besarkan oleh pemerintah pada saat ini adalah programnya namanya deradikalisasi. Karena seolah-olah yang menjadi problem terbesar bangsa ini adalah radikalisme. Maka sebagai kampanye tandingan atau sebagai narasi yang juga diharapkan bisa mengcounter daripada radikalisasi ini, digelontorkanlah narasi semacam deradikalisasi atau NKRI harga mati, atau saya Indonesia, saya Pancasila, dan seterusnya. Segala macam yang seolah-olah ingin menyampaikan kalau andaikan kamu nggak mau radikal, kamu harus balik lagi ke Pancasila, balik lagi ke Indonesia, balik lagi ke toleransi. Dan seolah-olah radikalisme ini dikaitkan dengan agama. Maka kalau berbicara tentang deradikalisasi, biasanya sasarannya adalah tokoh-tokoh ulama, sasarannya adalah masjid, sasarannya adalah sekolah-sekolah Islam, ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Seperti apa? Misal, beberapa waktu yang lalu ada radikalisme good looking misalnya. Hati-hati dengan para tahfiz, hati-hati dengan sekolah-sekolah yang dari awal sudah mengajarkan intoleransi dengan apa namanya, ya bahkan ini ya, salam Quran itu ya, atau salam Islam itu ya. Jadi ya kayak gitu-gitulah pokoknya, tepuk anak soleh ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, ini adalah narasi yang sekarang sedang digaung-gaungkan, yang seolah-olah menyampaikan bahwa radikalisme ini adanya pada agama, diakui atau tidak diakui. Seolah-olah orang itu semakin menjadi muslim yang taat, dia semakin radikal. Seolah-olah orang itu ketika semakin paham tentang agama, dia menjadi semakin intoleran. Puncak kasusnya itu kan ada pada 212. Seolah-olah yang gabung 212 itu pasti jelek, pasti radikal. Dan yang berkaitan dengan itu, ya sekarang juga ya tetap dianggap radikal. Salah satunya adalah yang berada di depan teman-teman sekalian. Saya pernah disurvei menjadi orang paling radikal nomor 2. Nah, tapi dengan kasus yang baru-baru ini terjadi, Polri misalnya, beberapa oknum di dalamnya, kita juga nggak tahu ya, kita bahas dulu tentang oknum. Setahu pemahaman saya, oknum itu adalah sekelompok kecil. Jadi kalau bahasa Inggris itu a few, di antara satu institusi atau satu kelompok. Jadi misalnya kalau ada 100 orang, lantas ada satu orang yang berbeda, itu namanya oknum, gitu kan ya. Karena dia minoritas, karena oknum itu bukan mewakili kelompok atau bukan mewakili institusi. Tapi orang-orang mulai bertanya, kalau oknumnya banyak dan pangkatnya tinggi, atau misalnya sudah terbiasa di umumnya sudah dianggap begitu, itu apa masih bisa disebut dengan oknum? Atau jangan-jangan memang sistemnya yang salah? Ya, nanti kita akan bahas ke situ. Tapi oke lah. Ada oknum, orang-orang yang ada di Polri itu melakukan hal-hal yang ngeri dan sadis, seperti yang dilakukan kemarin ketika yaitu peristiwa berdarah di Duren 3 itu ya, Duren 3 atau Duren Sawit ya, peristiwa berdarah lah pokoknya. Itu kan sangat menampakkan hal yang sebaliknya sebagaimana yang digaung-gaungkan. Yang digaung-gaungkan adalah kalau orang beragama itu dia pasti sadis, dia pasti bunuh orang, dia pasti menganggap orang-orang yang selain dia tuh adalah musuh, yang harus jihad di situ, yang harus dibunuh, dan seterusnya. Maka muncul kata-kata jangan suriahkan Indonesia misalnya. Seolah-olah kalau semakin banyak kelompok-kelompok muslim yang memperjuangkan Islam, seolah-olah semakin dekat dengan kekacauan, semakin dekat dengan peperangan, semakin dekat dengan kengerian. Karena dianggap
orang-orang orang-orang kelompok-kelompok Islam yang mereka bold dalam Islamnya, yang mereka ingin memperjuangkan tegaknya Islam tuh garis keras. Nah itu. Jadi kalau garis keras tuh semua dipandang musuh. Yang nggak sesuai, yang nggak sama kayak dia dibunuh, yang nggak sama kayak dia disakiti. Pokoknya yang beda hancurkan. Nah, seolah-olah kayak gitu. Nah ternyata kalau kita lihat sekarang, malah yang ngomong tentang radikalisme, malah yang yang koar-koar tentang toleransi, yang banyak ngomong tentang keadilan, justru terbukti berkoalisi, berkomplot untuk melakukan kejahatan. Coba lihat ya. Kalau andaikan orang-orang muslim atau kelompok-kelompok muslim, semisal FPI, HTI, Habib Rizik, Felix Xiao misalnya, ya itu kan yang dianggap radikal. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad. Siapa lagi? Ya orang-orang yang semisal dengannya. Pertanyaannya sederhana, pernah nggak kita melihat atau kita mendengar kasus bahwa mereka itu korupsi misalnya? Atau maling uang negara, atau misalnya mereka itu ngebunuh orang misalnya, atau mereka itu berkomplot dengan kekuasaan mereka lalu kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk menghilangkan nyawa seorang secara sadis? Kayaknya tidak. Kenapa? Sesadis-sadisnya seorang muslim, ketika dia berpegang pada agama, dan kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok Islam tentunya mereka berpegang pada aturan agama dong, maka aturan agama itu justru di dalam Islam kalau dia dipelajari justru melarang perkara-perkara sadis bahkan pada saat perang. Misalnya Rasulullah itu melarang ketika perang, bahkan ya ketika perang itu memutilasi misalnya, atau mencincang-cincang itu nggak boleh, atau memperlakukan mayit secara tidak sopan, itu juga sudah tidak boleh. Jangankan pada manusia, bahkan Rasulullah berpesan ketika sebelum pergi perang itu jangan potong pohon tempat orang berteduh, jangan membumi hanguskan orang. Jadi ngetrap orang di satu tempat lalu dibakar. Jangan mencincang, jangan mengganggu anak-anak, jangan mengganggu perempuan, jangan mengganggu tokoh-tokoh ulama dan mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran. Itu nasihat Rasulullah SAW. Mereka terikat dengan itu. Tapi orang yang nggak belajar agama ini bisa sadis-sadisnya. Ya seperti yang kita lihat itu. Sehingga kalau bicara tentang radikalisme, bicara tentang intoleransi, justru kalau kita lihat yang sekarang, orang-orang yang paling sering ngomong tentang intoleransi, orang yang paling sering ngomong tentang deradikalisasi, orang yang paling sering ngomong tentang ekstremisme, garis keras, justru mereka inilah yang menunjukkan sekarang perilaku-perilaku yang justru mereka omongkan sendiri. Misal, ada orang bilang, kami menolak intoleransi, kami menolak hate speech, padahal dia sendiri nggak bisa menerima perbedaan pendapat di antara agamanya sendiri. Kan ada orang-orang muslim tuh, kelompok-kelompok muslim yang mereka keluar-keluar, kami menolak intoleransi, kami tidak mau, kami mau kedamaian. Tapi mereka lah yang mempersekusi orang-orang pengajian, mereka lah yang tukang nolak-nolain orang dengan alasan-alasan yang mengada-ngada dan tidak benar, bahkan alasan-alasannya hoax dan palsu serta bohong gitu ya. Lalu kemudian mereka lah yang menggunakan kekerasan fisik dengan dalih untuk menghambat gerakan-gerakan intoleransi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa kami ini promotor toleransi, tapi mereka nggak bisa nerima perbedaan selain daripada pendapat mereka, karena mereka menganggap pendapat selain mereka salah. Yang terbaru ini yang kita lihat, yang merupakan inti pembahasan kita juga gitu. Kami menolak radikalisme, Islam garis keras, kelompok-kelompok yang nanti akan mensuryahkan Indonesia, yang akan main bunuh dan segala macam kekerasan. Justru terbukti bahwa kelompok-kelompok yang kayak gini, yang ngomong kayak gini, ternyata oknum-oknum ini punya tempat penyiksaan. Oknum-oknum kayak gini sudah biasa melakukan perkara-perkara sadis. Bahkan yang terbaru pembunuhan, itu pun yang sudah ketahuan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Ternyata ini yang faktanya gitu loh maksudnya. Mereka melakukan, karena gini, kalau namanya masyarakat melakukan pembunuhan, ada nyawa yang hilang, itu pasti bisa dicari. Tapi kalau sana yang melakukan itu yang punya jabatan, yang melakukan itu yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, itu nanti jadinya lain cerita. Kenapa? Karena dia yang mengontrol gitu loh maksudnya. Dia yang punya gawe, dia yang punya wewenang. Makanya dari dulu itu berkaitan dengan sistem itu, orang-orang zaman dulu punya pertanyaan, punya frase pertanyaan, quis custodiet ipsus custodis. Itu kalau nggak salah bahasa Latin ya. Jadi quis custodiet ipsus custodis, who watch the watchers? Siapa yang mengawasi sang pengawas? Kalau dalam sistem seperti sekarang, kalau rakyat biasa diawasi oleh polisi, polisi diawasi oleh misalnya propam misalnya, propam diawasin oleh yang lebih tinggi lagi, nah itu yang ngawasin yang tinggi-tinggi itu siapa? Karena kalau sudah sampai pada titik yang paling tinggi, ya udah mereka nggak bisa diawasin lagi. Ketika mereka berbuat kejahatan, maka
chance mereka untuk lewat daripada kejahatan itu lebih besar daripada orang-orang yang nggak punya kekuasaan atau orang-orang yang nggak punya jabatan. Sehingga betul, siapa yang bisa membuat hoax yang paling besar? Ya orang-orang yang punya wewenang untuk mengontrol informasi. Siapa mereka? Pemerintah. Siapa yang berpotensi membuat kesadisan dan radikalisasi yang paling besar? Ya orang-orang yang punya wewenang untuk itu. Siapa? Ya dalam hal ini adalah ya orang-orang yang punya senjata. Itu kan ya orang-orang yang punya wewenang, Polri misalnya atau TNI misalnya, mereka bisa saja melakukan apapun. Mereka bisa aja ternyata kalau kasus kemarin ini nggak dibuka, ternyata kan lewat. Kita nggak tahu berapa kasus-kasus kayak gini yang lewat. KM50 misalnya, siapa tahu, kita nggak tahu. Ya itu misalnya aja. Tapi yang jelas adalah kalau ini nggak dibuka, ini lewat. Dan berapa banyak yang bisa lewat kalau seandainya orang-orang tuh nggak detail dan nggak maksa untuk membuka itu. Yang pengen saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ternyata apapun yang diobrolkan berupa radikalisme sehingga karena menurut mereka problem negeri ini adalah radikalisme, maka harus dijadikan deradikalisasi. Problem negeri ini yang paling besar adalah intoleransi, maka harus dibuat kebebasan untuk berpendapat. Problem negeri ini yang paling besar adalah hate speech, adalah orang-orang mabuk agama, Islam garis keras, sehingga perlu dibuat Islam moderat, perlu dibuat moderasi Islam, ataupun perlu dibuat pluralisme dan segala macam. Ini semua adalah kata-kata bohong yang digunakan untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan. Kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat supaya nggak ada yang ngeliat nih. Nah, mereka bikin namanya distraction. Mereka bikin agar orang fokusnya ke tempat yang lain supaya yang mereka lakukan tuh nggak ketahuan. Mereka boleh melakukan kesadisan-kesadisan, mereka boleh melakukan kecurangan-kecurangan, ngambil keuntungan dari transaksi-transaksi gelap ataupun transaksi-transaksi yang bersifat nista, transaksi-transaksi yang ya merusak ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa oh problem negeri ini adalah masalah radikalisasi, masalah orang mabuk agama, yaitu untuk menutupi apa? Ada masalah LGBT, ada masalah narkoba, ada masalah judi dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu semua, pembunuhan dan seterusnya. Nah, ini bukan hanya terjadi pada saat ini aja, tapi udah terjadi dari zaman dulu. Fir'aun punya kejahatan, orang-orang kafir Quraisy mereka punya kezaliman, Namrud punya kejahatan, punya kezaliman, tapi mereka berusaha untuk menutupi itu semua dengan membuat suatu false flag, membuat satu bendera palsu. Jadi orang ngelihatnya masalah kita ini, padahal masalah kita bukan ini, tapi masalah kita adalah sesuatu yang mereka lakukan itu. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa lihat, justru orang-orang yang dikatakan radikal, orang-orang yang dikatakan hate speech, orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang yang intoleran, justru selama ini ya tidak merugikan negara sama sekali. Mereka tidak pernah atau tidak mungkin, kalau bahasa saya, melakukan peristiwa-peristiwa yang bersifat sadis. Karena di dalam agama itu kalau orang ngerti, justru dia tidak boleh berbuat kekerasan. Memperjuangkan Islam itu tidak boleh menggunakan anarkis, memaksa aja nggak boleh, apalagi menggunakan anarkis atau fisik. Ketika kita nggak suka sesuatu, kita bisa terima, karena begitulah Islam mengajarkan. Islam mengajarkan bahkan kalau kamu sama orang yang berlainan agama sama kamu aja, kamu nggak boleh untuk serta-merta mengganggu mereka, gitu maksudnya. Apalagi kalau misalnya perbedaan itu cuma ada perkara-perkara yang kecil, gitu kan ya. Artinya siapa yang mempraktekkan selama ini seperti toleransi, mempraktekkan kedamaian, mempraktekkan pendidikan, mencoba untuk mendidik anak-anak supaya jauh daripada LGBT, jauh daripada narkoba, jauh daripada pergaulan bebas, ya justru selama ini yang melakukan adalah para ulama. Yang melakukan adalah orang-orang muslim, kelompok-kelompok Islam. Nah, selama ini justru yang melakukan apa? Korupsi, yang sudah ber-TT nilainya, meloloskan koruptor gitu ya. Lalu kemudian membunuh secara sadis, lalu membuat orang susah, curang dalam kekuasaan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, lalu kemudian tidak amanah, berbohong dan seterusnya. Siapa yang melakukan? Justru orang-orang yang menganggap bahwa problematika umat itu, problematika negeri itu adalah tadi radikalisme, intoleransi, hate speech dan seterusnya. Untuk apa? Untuk nutupin borok-borok mereka, untuk nutupin kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman mereka, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Jadi teman-teman sekalian, ini cuma sebuah edukasi bagi kita, bahwasanya apa yang terlihat oleh mata belum tentu yang terjadi yang nyata. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menasihati kita dengan sebuah ayat yang sangat indah. Allah sampaikan bahwasanya orang-orang munafik, ya. Jadi ada 3 tipe orang. Pertama orang mukmin, yang kedua orang kafir, tapi yang paling berbahaya, yang paling banyak Allah ingatkan kita justru adalah orang munafik. Orang munafik itu Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Mereka itu ciri-ciri utamanya mereka cuma ngomong bahwa mereka beriman, mereka orang baik, padahal mereka bukan termasuk orang beriman, mereka bukan termasuk orang yang baik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan sifat mereka adalah wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard. Ketika dikatakan pada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dan mereka berkata bahwa kami itu nggak merusak, kami itu justru memperbaiki.
Jadi mereka bikin narasi-narasi seolah-olah narasi-narasi baik, narasi-narasi memperbaiki. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, ingatlah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang merusak. Akan tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka merusak. Bahkan ketika mereka tahu pun mereka merusak, mereka nggak mau mengakui bahwa mereka itu merusak. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika mereka dikatakan, yuk kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang, mereka bilang, ngapain kami beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi mereka sebenarnya tahu, ada yang nggak tahu mereka merusak, ada yang tahu mereka merusak, dan mereka nyaman dengan merusak itu. Artinya apa? Orang-orang munafik ini, ketika mereka berkata, ketika mereka melakukan sesuatu perkara-perkara, mereka bilang pada semua orang, mereka memperbaiki. Mereka sedang ingin kebaikan pada negeri. Kami memberantas intoleransi, kami memberantas radikalisme, kami memberantas kekerasan, kami melindungi negeri ini. Padahal mereka sedang merusak negeri ini. Dengan cara apa? Melegalkan perkara-perkara yang salah, mengambil keuntungan dari perkara-perkara yang merusak, jelas-jelas merusak, seperti judi, narkoba, pergaulan bebas, membela orang-orang yang salah, lalu kemudian menyalahkan orang-orang yang benar. Ini sebenarnya aktivitas-aktivitas sesungguhnya yang merusak negeri. Merugikan negara dengan mengambil hak-hak orang lewat korupsi. Ini yang jelas-jelas mematikan dan menghancurkan negeri. Demi keuntungan pribadi, mengorbankan kepentingan orang-orang yang banyak. Ini menjual aset-aset negeri, lalu kemudian menguntungkan orang-orang yang justru bukan orang-orang yang ada di negerinya yang diamanahkan. Ini yang nyata-nyata justru merusak negeri. Padahal Allah senantiasa memerintahkan, termasuk kepada orang-orang yang mengaku bahwa dirinya muslim, mereka yang mau berdakwah, perbaiki negeri, perbaiki manusia, perbaiki sekitar Anda, karena tugas kita adalah menjadi khalifah fil ard, menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi ini dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Demikian teman-teman sekalian, semoga ini menjadi sebuah kebaikan, semoga ini menjadi sebuah pencerahan tentang radikalisme oknum. Bahwa selama ini ada oknum-oknum yang katanya oknum ya, ternyata jauh lebih radikal. Ternyata jauh lebih mafia. Ternyata mereka itulah yang merencanakan, mereka itulah yang berkomplot, mereka itulah yang punya kekuasaan, punya segala macam fasilitas, punya segala macam apapun yang mereka perlukan untuk melanggengkan. Bedanya adalah yang dituduh ini, dituduh radikal, dituduh intoleran, ternyata tidak, mereka melakukan demi Allah. Mereka melakukan karena Allah. Sedangkan orang-orang punya kekuasaan, mereka punya kekuasaan, punya uang, punya segala-galanya, punya kekuatan, tapi mereka melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Bayangkan, gimana kalau seandainya yang melakukan itu adalah kelompok muslim yang dituduh. Kayak FPI misalnya, ternyata dia menyiksa orang, membunuh orang, ditembak kayak gitu, terus merekayasa bukti, dan ternyata yang berkomplot itu adalah 34 orang, atau lebih daripada itu. Lalu kemudian orangnya meninggal, nggak boleh diperiksa dan seterusnya. Kalau yang melakukan itu kelompok muslim, kira-kira gimana? Inilah contohnya ketidakadilan tadi, yang sudah jelas-jelas melakukan, dan ini besar sekali kelompoknya, besar sekali kemudian pengaruhnya, tinggi-tinggi sekali jabatannya. Ini tetap oknum. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberkahi negeri ini, Allah memberikan kebaikan pada negeri ini, Allah memberikan kepada kita juga orang-orang muslim kebaikan-kebaikan, dan Allah mudah-mudahan Allah menegakkan keadilan, sesuatu yang sangat sulit didapat. Mudah-mudahan doa-doa kita ini menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah, agar Allah memperbaiki dan Allah membuka seluruh kezaliman yang ada di negeri ini dan memperbaiki negeri ini sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.